Sobat Sosial, bertemu kembali dengan PTD PPKS Channel, masih bersama saya Tani Juma Fernari. Hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik, Kepala UPTD Pusat Pelayanan Sosial Grian Bina Sosial Grian Bina Remaja. Tepatnya lokasinya di daerah Lembang, Jalan Maribaya. Ya, betul. Nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Kepala UPTD PPSG DR ini. Beliau bernama Ibu Santi Baradewi, SIP MH. Sepertinya ini Master Hukum. Nah, beliau ini kita tahu ya, seorang ibu tentunya berada di tengah-tengah anak-anak remaja. Nah, perannya tentu kita harapkan bisa pengganti orang tua bersama dengan rekan-rekan yang ada di sana. Untuk itu kita akan mendengarkan pengalaman baik dari masa kerja beliau. Kita ingin tahu udah berapa lama sih di sana dan apa saja sih yang dilakukan selaku seorang kepala di pusat pelayanan, Ibu Kampus kalau di sana dipanggil ya. Untuk itu selamat datang Ibu Santi. Makasih Kak Temi. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Semoga kesehatan hari ini membawa semangat yang baru bagi kita untuk melakukan tugas kita sebagai pelayan publik. Nah, ingin tanya nih, sudah berapa lama berada di pusat pelayanan ini? Kemudian tugas dan peran apa saja sih yang dilakukan selaku seorang kepala? Enggak, gitu. Makasih Kak Temi. Mulai aktif bekerja itu di awal Maret. Di PTD kami itu menangani anak-anak usia remaja, rentang usianya dari 17 sampai 21 tahun. Kemudian di tempat kami itu anak-anak tersebut diberikan materi keterampilan inti dan materi keterampilan ekstrakurikuler. Tentunya dengan usia mereka seperti itu ya, usia remaja yang masih masa mencari jati diri gitu ya. Mereka pun sering berubah-berubah gitu keinginannya. Kadang pada saat asesmen inginnya belajar keterampilan montir, terus tiba-tiba ingin belajarnya keterampilan memasak. Oh, ada juga seperti itu ya? Akhirnya di dalam perjalanannya seperti itu, karena melihat temannya, oh kayaknya lebih menarik belajar ini. Padahal sementara bakat minatnya bukan seperti itu sebenarnya. Nah, tahapan awal mereka masuk ke kita juga, kita proses rekrutmennya melibatkan dinas sosial kabupaten kota, kemudian kita lakukan asesmen dengan psikolog. Di situ juga kita jadi dapat memutuskan bisa atau tidak masuk ke panti kami. Karena yang kami tangani di panti adalah anak-anak yang memang putus sekolah dan ketidakmampuan dari segi ekonomi, sehingga pemberdayaan sosialnya itu dapat kami berikan secara maksimal. Seperti itu sih katanya. 1 tahun berada di sana, pasti banyak hal yang bisa dilakukan ya. 1 tahun itu sebenarnya panjang sih ya kalau kita bisa hitung-hitung dan jalani. Nah, anak remaja ini sekarang jumlahnya ada berapa ya? Kalau di sekarang kami di tahun 2024 ini membukanya 3 gelombang, 3 sesi. Kalau di tahun sebelumnya kami biasa 2 gelombang. Kenapa kami persingkat waktunya? Karena mengingat usia anak-anak sekarang itu sudah mulai tidak bisa dengan waktu yang panjang, hidup dengan protap, keteraturan ya, kayak kesannya wah terlalu banyak pengaturan. Kami sempitkan waktunya menjadi hanya 3 bulan. Dan anak-anak itu ada 70 orang satu angkatannya untuk di tahun ini. Iya. Ya namanya masa remaja sangat terpengaruh dengan istilahnya moodnya ya, suasana hatinya. Kadang banyak hal yang dia ingin melakukan gitu ya. Barangkali ada berontak sedikit kali ya. Sering itu mah gitu ya. Jadi kayak sampai kabur gitu ya, karena padahal kalau mau keluar baik-baik tinggal bicara saja gitu ya. Tapi kadang mungkin dengan meloncat pagar itu membuat sebuah menjadi prestis gitu. Jadi harga diri gue jagoan gitu loh, kayak gitu. Pasti ada yang melakukannya beberapa orang, tapi setelah kami edukasi bahwa bahayanya itu bukan tentang loncat pagarnya saja, tapi di luar itu kan kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi pada saat mereka keluar dari asrama. Iya, iya. Kalau kita dengar cerita, atau mungkin kita pernah juga jadi remaja ya. Banyak hal yang kita alami barangkali yang mungkin yang bisa membuat menghebohkan gitu ya. Jadi orang tua bingung gitu, di kemana ini anak gitu ya. Jadi istilahnya lingkungan dan teman-teman itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Namun ya untuk saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, UPTD PPS DBR, tentunya tadi ya anak-anak yang putus sekolah ya tidak bagus ya. Oke, dan mereka di sana tentu ada program dan kegiatan yang dilakukan ya, tentu Santi yang tentunya
kita sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Nah, kami ingin tahu nih, secara lisan atau mungkin nanti ada tayangan video ya, teman-teman sobat sosial bisa melihat lebih jelas supaya tahu ya kondisi situasi yang ada di pusat pelayanan ini. Kita ingin tahu nih apa sih program kegiatan yang dilakukan di sana untuk anak-anak remaja putus sekolah. Oke. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Remaja UPTD PPS GBR merupakan salah satu UPTD di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial kepada remaja putus sekolah terlantar usia 17 hingga 21 tahun yang berasal dari 27 kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual, sosial, dan keterampilan, UPTD PPS GBR memiliki satuan pelayanan sosial Bina Remaja yang berlokasi di Ciganjeng, Pangandaran. Kegiatan kelas keterampilan di UPTD PPS GBR terdiri atas kelas perawat bayi, kelas perawat lansia, dan kelas masas refleksologi. Sementara kegiatan kelas keterampilan di Satpol PSBR terdiri atas kelas montir motor dan kelas montir mobil. Kegiatan kelas ekstrakurikuler menjadi bagian pendukung bagi pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas kelas barbershop, kelas tata boga, kelas farming, dan kelas batik remaja. Pelayanan sosial di UPTD PPS GBR dan Satuan Pelayanan dilaksanakan selama 90 hari sebanyak 3 angkatan dengan dukungan penuh APBD. Layanan sosial ini dilaksanakan oleh para pekerja sosial, para instruktur, perawat, pendamping klien, petugas dapur, dan didukung oleh staf bagian tata usaha. Harapannya, remaja binaan yang telah selesai dibina dari UPTD PPS GBR dan Satuan Pelayanan dapat hidup mandiri, baik bekerja maupun membuka usaha agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya, lingkungan terdekatnya, dan bagi dirinya sendiri. Informasi lebih lanjut mengenai pelayanan sosial di UPTD PPS GBR dan Satuan Pelayanan melalui sosial media kami di @griaremaja.dinsosjabar. Oke. Kalau di kami kan pantinya ada 2 ya, ada yang lokasinya di Maribaya dan ada yang di Ciganjeng, Pangandaran. Nah, kalau di Maribaya sendiri kami kelas keterampilan intinya itu ada di perawat lansia, perawat balita, dan masas. Gitu nggak? Iya. Kalau yang di Ciganjeng itu ada montir motor dan montir mobil. Kalau sebelumnya memang ini baru pertama kali kelas keterampilan untuk di Lembang untuk perawat lansia, balita, dan masas. Karena kenapa? Karena peluang kerjanya saya tangkap di depan untuk jangka panjangnya bagus gitu. Jadi kenapa ditawarkan menu keterampilan ini? Karena saya melihat dunia kerjanya membutuhkan pekerja-pekerja seperti ini, karena ketika mereka selesai di kami kan tujuan targetnya adalah mereka mudah mendapatkan pekerjaan walaupun tidak dengan lulusan sekolah formal sampai SMA. Iya, jadi mereka biarpun cuma lulusan pendidikan dasar tapi mereka punya keterampilan dan keahlian itu yang akan membuat mereka mendapatkan pekerjaan gitu. Iya benar, lansia dan juga tadi anak ya, balita. Apalagi zaman makin maju ini banyak ibu-ibu yang meniti karir ya, wanita karir, dan agak kesulitan mencari pengasuh ya, babysitter mungkin bisa dikatakan ya menjadi peluang ya, untuk ibu-ibu wanita karir yang harus meninggalkan anaknya demi karir mereka ya. Dan baru tahun ini ya Bu ya, dengan Tahun ini coba, ya. Karena kan kebetulan kita di Dinas Sosial juga punya panti kan, panti lansia dan panti balita. Jadi karena mempunyai panti itu kami berharap mereka magangnya tidak keluar, jadi langsung di panti tersebut. Jadi langsung betul-betul melihat, melayani, membantu perawat yang sudah ada tersedia di panti lansia dan panti anak. Strukturnya sendiri emang sudah ada kerjasama dengan yayasan atau bagaimana? Belum sekali untuk yang instruktur yang Kalau instrukturnya kebetulan saya datangkan dari luar Provinsi Jawa Barat. Dengan saya sudah coba mencari tahu gitu ya, mana nih yang perusahaan yang bisa menyediakan instruktur ketika kebutuhannya
wah ini kurang nih materinya, dengan daya tangkap anak-anak bisa tukar gitu. Tapi kalau seperti dulu kita misalnya langsung ke instrukturnya itu susah menggantinya di tengah jalan gitu. Kalau ketika kebutuhan anak-anak tidak bisa diakomodir. Maksudnya kebutuhan anak-anak tentang daya tangkap pada saat materi itu diberikan, karena kan tidak semua anak-anak sama daya tangkapnya seperti itu. Jadi mereka bersabar mau mengulang gitu kan, tidak mudah melakukan seperti itu. Luar biasa dinas sosial ini program dan kegiatan yang ada di pusat pelayanan remaja ini tidak dipungut bayar apa-apa. Jadi bagi sobat sosial yang memiliki saudara, teman atau anak yang ke sekolah usia remaja dari 17 sampai 21 tahun ya, boleh mendaftar untuk gelombang berikutnya di tahun ini, karena kalau kita kursus di tempat lain, saya yakin ya cukup mahal ya. Iya, Luar biasa. jadi kita kan include ya, makan juga kita sediakan, harus tinggal ya. Iya, kebutuhan disediakan. Kenapa harus tinggal? Karena mereka biar bisa menjadi satu frekuensi. Kalau mereka di luar datang hanya pagi, pulang sore, tidak akan bisa menyatukan visi dan misi yang ada di BPSGBR ke mereka. Nah, ini dia informasi yang penting ya buat sobat sosial. Hari ini kita bersama dengan Ibu Kampus ya. Tentu program pelayanan yang diberikan ini akan menambah satu wawasan ya buat kita semua sobat sosial yang ada dimanapun berada. Oke. Nah, kita ingin tahu nih, kolaborasi yang dilakukan saat ini, ingin tahu dengan siapa saja barangkali PPS DBR ini lakukan. Selama ini kami memanfaatkan tetangga sekitar. Jadi seperti ekstrakurikuler yang ada farming, kami memanfaatkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kebetulan dan Satpolnya. Masih di bawah stakeholder Pemprov Jabar lah. Terus tapi kalau untuk institusional juga kami memanfaatkan tetangga gitu ya. Tetangga kebetulan ada yang punya sangat senang waktu itu. Memanfaatkan lingkungan sekitar saja karena mereka juga hidup di lingkungan itu ya, berkembang akan di lingkungan itu, jadi biar mempelajari gitu. Karena dari tempat asalnya dengan kultur yang berbeda ya, dengan pola hidup yang berbeda-beda, biar mereka bisa mendapatkan bahwa tujuan kami ke sini keluar untuk mendapatkan masa depan itu sih. Oh, luar biasa. Nah, tentu dengan selama Bu Santi ada di pusat pelayanan ini, anak-anak yang sudah berada di sana, apakah ada orang tua yang datang bercerita, atau mungkin orang tua yang saat berkunjung itu bercerita punya pengalaman ya, atau mungkin alumni yang sebelumnya datang bercerita hasil yang atau manfaat yang terbaik yang mereka rasakan dengan adanya anak-anak di sana ini, supaya sobat sosial tahu ya, itu banyak sekali keuntungan yang manfaat yang dirasakan. Ya, katanya tahu sendiri ya, kalau rumah itu adalah merupakan zona nyaman ya buat mereka. Jadi orang tua itu merasa bersyukur setelah dimasukkan ke panti kami, karena hidup mereka jadi teratur. Jam sholat subuh saja yang ketika di rumah kan nanti kalau dibangunkan. Kalau di sini kan mereka harus mau tidak mau harus bersama-sama, mau dingin situasinya, mau panas untuk mengambil air wudhu, kemudian masuk ke masjid bersama-sama dengan temannya. Nah itu yang kita bentuk, makanya kenapa ada tanggung jawab masing-masing kamar gitu ya untuk membangunkan temannya. Karena kan tujuannya untuk menjadikan hidup lebih baik daripada di rumahnya. Nah orang tua pun memang banyak yang mengeluhkan kecanduan gadget seperti itu ya, katanya jadi membuat lupa waktu makan aja, kadang lupa jadinya kalau sudah pegang handphone ya, main game seharian. Nah usia remaja itu kan usia lagi senang-senangnya seperti itu ya. Nah itu yang mereka senang di kami, karena handphone itu memang kami batasi. Mereka hanya boleh pegang handphone di weekend gitu kan, karena hari Minggu itu mereka boleh dibesuk gitu, boleh ditengok oleh keluarganya gitu. Tapi ketika akan ada komunikasi yang diperlukan, misalnya orang tua kangen gitu ya, anak-anak tidak dapat akses handphone, kami mengkomunikasi dengan para pendamping sehingga orang tua dapat menelpon sewaktu-waktu gitu. Hanya tidak diizinkan memegangnya saja, karena kan tidak mungkin sekarang terima telepon terus habis itu dikembalikan, kan jarang ya. Anak remaja pasti mencari salahnya untuk melakukan sesuatu yang dilarang itu menjadi boleh, curi-curinya juga gitu kali ya. Usia remaja kan emang lagi senang-senangnya kayak gitu ya, jadi ada aja gitu alasannya, pinjam sebentar kangen mama tapi lama gitu. Nah dengan cara itu kami membatasinya, jadi aksesnya jam kerja ya pendamping saja gitu. Di pusat pelayanan ini profesi apa aja sih Bu Sandra? Boleh kita tahu yang ikut menangani membantu Bu Sandra? Kami punya pekerja sosial ya. Pekerja sosial itu juga berjenjang, jadi bertahap menurut jenjangnya. Mereka ketika yang jenjang pertama mereka langsung bersentuhan dengan anak-anak ya, mereka kadang jadi teman curhat juga gitu ya, karena
usia remaja itu adalah usia curhat yang paling sering. Kadang-kala hal-hal yang tidak bukan termasuk dalam intens kurikulum di panti pun mereka ceritakan seperti kenakalannya zaman dulu itu sebuah prestasi buat mereka gitu kan. Wah dulu saya sampai pernah seperti ini gitu. Itu bangga mereka menceritakannya. Karena menurut kita kan sampai astagfirullahaladzim gitu kan ya. Sampai seperti itu, tapi mereka dengan bangga menceritakan, oh saya lebih parah, beradu-adu cerita gitu. Jadi karena mungkin itu menganggap bahwa semakin nakal di usia remaja adalah best buat mereka gitu kan, kalau anak-anak remaja gitu sih Kak Tadi. Anak remaja, putra putri, oh kira-kira adanya yang Cilok, cilok kayak gitu kan, dan curi-curi, apa memang ada peraturan tidak boleh pacaran atau bagaimana pesan sana? Kami tidak melarang ya, karena kami tidak bisa membatasi daya tarik berbeda jenis orang gitu. Tapi asrama mereka untungnya dibatasi oleh masjid di tengah pantinya. Dan kami selalu kayak di asrama putra kami mengizinkan ustadz untuk tinggal di dalam asrama itu sehingga mudah mengawasi anak laki-laki ketika dia akan berkeliaran malam-malam seperti itu ya. Tapi kami tentunya tanamkan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang dilanggar oleh norma agama itu akan berat ke depannya buat mereka karena tujuannya akan jadi terputus, akan tidak bisa menatap masa depan, malah jadinya keluar dari panti malah berkeluarga jadinya ya, bukan untuk mengumpulkan meningkatkan taraf ekonomi di keluarganya seperti itu sih Kak Temi. Nah, sobat sosial berbicara tentang remaja bisa tidak habis-habisnya waktu ya, betul, karena kita tahu masa remaja ini masa di mana mereka bisa produktif, masa di mereka menunjukkan jati diri ya, di mereka menunjukkan suasana hatinya yang kadang senang, Endon ya. ya kadang sedih gitu ya. Tentu harus ada orang-orang yang tepat untuk bisa mendampingi mereka. Nah, Ibu Kapus di sini tadi ada profesi yang ikut serta membantu ya mendampingi para remaja yang ada di PPS GBR, ada bekerja sosial, ada penyuluh juga nggak Bu? Penyuluh kebetulan di kami tidak ada, ya. Tapi kami punya perawat yang standby, kan perawat punya basic dasar untuk bercerita hal-hal yang masalah perempuan terjadi setiap bulannya seperti itu kan sering sekali. Jadi mood pada saat itu terjadi up and down kan, masa-masa PMS itu jadi temannya ngomong sedikit salah besar jadinya. Nah, biar meredam gejolak itu saja sih. Nah, itu tadi ya sobat sosial. Tentu masa remaja ini banyak hal yang terjadi, kadang mereka gagal seperti tadi ya, untuk memilih bimbingan keterampilan untuk menjadi modal kemandirian mereka aja, mereka masih kadang gabut ya, coba gitu kan. Namun akhirnya tentu dengan para pendamping yang selalu memberi support sehingga mereka bisa menentukan pilihannya untuk memiliki satu keterampilan menjadi keahlian mereka ya, untuk bisa nanti kalau sudah keluar punya apa namanya sertifikat. Kami juga mengadakan uji komil langsung sehingga keluarnya memang mereka sudah menerima sertifikat tersebut. Nah, luar biasa. Nah, tentunya waktu itulah yang membuat kita juga membatasi hari ini bisa bertemu dengan kepala kita ya. Jika ingin lengkapnya nanti boleh datang langsung ke lokasi ya, UPTD PPS GBR, tepatnya Jalan Maribaya nomor 22. Kabupaten Bandung Barat. Ya, nanti juga kita akan tayangkan beberapa video, baik itu gedung-gedung dan aktivitas para remaja bersama dengan pendamping semua yang ada di UPTD PPS GBR ini. Nah, untuk mengakhiri podcast kita hari ini, rasanya barangkali ada closing statement dari Ibu Sandra bagi para sobat sosial yang ingin disampaikan. Kami persilakan Bu. Hai para sobat sosial, jika punya tetangga, saudara yang masih belum mendapatkan pekerjaan mungkin saat ini, terus kemudian hanya menyelesaikan pendidikannya baik sekolah dasar, SMP maupun SMA, tolong dibantu segera diinformasikan ke kami ketika mempunyai keberminatan akan kelas keterampilan seperti yang kami sampaikan tadi. Karena ketika mereka masuk di dalam asrama, mereka akan mendapatkan pengalaman yang lebih berkembang daripada stay at home gitu sih Kak Temi. Terima kasih. Sedikit dari saya, ada quotes buat kita sobat sosial yang perlu kita ingat bahwa ada cara terbaik untuk membuat anak-anak menjadi baik adalah dengan membuat mereka bahagia. Ya, kalau kita bahagia tentu apapun yang ada dalam diri kita akan terlihat
happy ya. Happy itu akan membuat kita senang untuk melakukan segala sesuatu. Baik, Sobat Sosial, jangan lupa like, comment, and subscribe UPTD PPKI Channel sehingga informasi yang kita berikan ini bisa tersebar ke semua sobat sosial dimanapun berada. Terima kasih Ibu Santi Umbara Dewi. Luar biasa, semoga sehat selalu dan sukses buat UPTD PPS GBR. Sehat selalu kita semua.